Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru, anak-anakku. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, anak-anak? Untuk mengawali pembelajaran kali ini, silahkan kalian mengisi absensi terlebih dahulu. Yang linknya sudah Pak Guru kirim lewat grup WA kelas, ya. Linknya seperti yang tertera pada layar tersebut. Untuk kompetensi dasar, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar, dan untuk indikator pencapaian kompetensinya, menentukan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar, menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar, dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan unsur pembangun karya sastra cerita pendek yang dibaca atau didengar secara cermat dan percaya diri. Untuk manfaat, diharapkan menambah pengetahuan terkhusus unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, memberi inspirasi dan juga memberi motivasi dalam menjalani kehidupan. Nah, anak-anak, unsur pembangun teks cerita pendek terdiri atas unsur dalam atau disebut juga dengan unsur intrinsik, di mana unsur ini terdiri atas tema, tokoh penokohan, latar, amanah, sudut pandang, ataupun alur. Yang kedua, ada unsur luar atau disebut juga dengan unsur ekstrinsik. Ingat, in itu dalam, X itu luar. Nah, unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang masyarakat dan juga kepengarangan. Baik, anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Untuk unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Nah, unsur ini tadi terdiri yang pertama, tema. Apa itu tema? Tema adalah garis besar cerita. Perlu kalian ketahui, anak-anak, tema itu bukan judul. Ya, ingat, bukan judul. Di sini tema bersifat lebih umum dari permasalahan yang dibahas. Nah, contoh untuk tema itu kesetia kawanan, persahabatan, percintaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita, sementara penokohan adalah watak, karakter, sifat yang dimiliki oleh tokoh. Tokoh dalam cerita itu terbagi menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis atau tokoh baik, tokoh antagonis atau tokoh jahat, dan yang terakhir tokoh tritagonis atau tokoh penengah ataupun tokoh pembantu. Nah, untuk latar terbagi atas tiga. Yang pertama, latar suasana. Latar suasana adalah gambaran suasana yang ada di sekeliling tokoh. Contoh gambarannya apa? Sepi, mencekam, bahagia, menegangkan, dan lain-lain. Yang kedua, ada latar tempat. Latar tempat adalah keterangan tempat pada cerita. Contoh dari latar tempat: rumah, pantai, kelas, nama kota, misalkan Semarang, Solo, Jakarta. Lalu yang ketiga ada latar waktu. Nah, latar waktu misalkan pagi, siang, sore, malam, hari Senin, jam 10. Nah, jadi latar waktu apa? Iya, tepat sekali. Latar waktu adalah keterangan waktu yang ada dalam cerita. Selanjutnya ada alur. Alur disebut juga jalan cerita. Nah, anak-anak, jenis-jenis alur itu ada alur maju atau progresif. Cirinya, alur ini diawali dengan pengenalan suasana,
pengenalan tokoh. Lalu setelah pengenalan ada kemunculan konflik. Setelah konflik muncul, konflik membesar hingga mencapai puncak atau yang disebut klimaks. Nah, ketika konflik sudah mencapai puncaknya, maka terjadi penurunan masalah dan tahap penyelesaian. Yang kedua, ada alur mundur atau regresi, di mana alur ini merupakan kebalikan dari alur maju. Jika alur maju diawali dengan pengenalan diakhiri dengan penyelesaian, maka alur ini diawali dengan penyelesaian dan diakhiri dengan pengenalan. Lalu yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran merupakan campuran dari alur maju dan alur mundur. Nah, anak-anak, tahapan-tahapan alur terdiri dari 5, yakni pengenalan atau orientasi, pemunculan konflik atau rising action, konflik memuncak, turning point atau klimaks, penurunan konflik anti klimaks, dan juga penyelesaian. Lalu anak-anak, selanjutnya ada sudut pandang. Nah, di sini Pak Guru gambarkan, pilih aku yang pertama atau dia yang ketiga. Maksudnya apa? Nah, jadi sudut pandang itu terdiri atas sudut pandang orang pertama, di mana sudut pandang orang pertama ini menggunakan kata aku ataupun saya untuk menyebutkan pelaku. Lalu ada sudut pandang orang ketiga, di mana sudut pandang orang ketiga ini menggunakan kata dia, ia, ataupun nama orang, misalkan Wahyu, Rizky, Sisri, Joko, dan lain-lain. Selanjutnya ada amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Penyampaian pesan dilakukan secara tersurat atau tertulis langsung, jadi pesan itu ditulis langsung oleh pengarang, ataupun tersirat, tidak tertulis langsung, artinya pembaca harus mencarinya sendiri. Lalu untuk yang terakhir dari unsur intrinsik ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa dalam cerita yang berfungsi untuk menciptakan suatu nada, suasana, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan interaksi antar sesama tokoh. Yang kedua, ada unsur intrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari luar. Ada latar belakang masyarakat. Misalkan, bagaimana keadaan sosial masyarakat? Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat? Budaya masyarakat? Ideologi masyarakat? Tempat terciptanya atau diciptakannya cerpen tersebut. Yang kedua, ada unsur kepengarangan, misalkan pendidikan, usia, ideologi, ataupun aliran kesastraan dari pengarang. Nah, kesimpulan, unsur pembangun karya sastra cerpen terdiri dari unsur intrinsik, terdiri dari tema, tokoh penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua, unsur ekstrinsik, terdiri dari latar belakang masyarakat dan kepengarangan. Nah, anak-anak, sebagai penguatan di rumah, Bapak sudah mengirimkan tugas lewat link seperti yang tertera di depan. Silahkan kalian buka grup WA kelas, kerjakan tugas secara mandiri dan tanggung jawab. Terima kasih, selamat belajar.